Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saragina Aulia dari kelas 10 MIPA 5 di SMAN 3 Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah dari tokoh pejuang buruh bernama Marsina. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru yang lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Saat ia berusia 3 tahun, ibunya meninggal dunia dan ia tinggal bersama kakaknya. Lalu adik bungsunya tinggal bersama neneknya. Marsina menempuh pendidikan SD di SDN Karangasem, lalu masuk SMP di SMPN 5 Nganjuk. Setelah itu masuk SMA, lebih tepatnya SMA Muhammadiyah Nganjuk. Menurut teman-temannya, Marsina adalah anak yang cukup cerdas, mempunyai karakter yang mandiri, serta memiliki banyak kejuaraan di kelasnya. Tapi dikarenakan keterbatasan biaya, akhirnya Marsina menunda untuk mengejar cita-citanya, yaitu menjadi sarjana hukum. Maka dari itu Marsina bekerja untuk mendapatkan uang demi bisa mengejar cita-citanya. Tempat kerja pertamanya adalah pabrik sepatu di Surabaya. Lalu ia pindah ke perusahaan lain, yaitu di PT Catur Putra Surya atau biasa disebut PT CPS di Rungkut, Surabaya. Saat PT CPS membuka cabang di Sidoarjo, Marsina juga pindah dari Rungkut, Surabaya ke Sidoarjo untuk bekerja di PT CPS Sidoarjo. Saat bekerja di sana, Marsina seringkali membaca koran di saat ada banyaknya demo mengenai masalah pemburuhan pada saat itu. Jadi ia berkeinginan setidaknya bisa membuat kelompok demo yang baik dan mempelajari tuntutan-tuntutan yang benar sesuai dengan Depnaker yang ada, agar ia bisa diterapkan di pabriknya bekerja untuk bisa memperbaiki kesejahteraan para buruh. Saat itu Marsina hanya digaji Rp1.700 per hari pada awal tahun 1993. Kemudian pada pertengahan tahun 1993, karyawan PT CPS membahas surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur, yaitu kepada pengusaha untuk menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Akhirnya pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, karyawan menuntut kenaikan gaji yang awalnya Rp1.700 menjadi Rp2.250. Setelah adanya mogok kerja, akhirnya semua tuntutan dikabulkan terkecuali pembubaran dan pembenahan SPSI. Yudo Prokoso selaku pemimpin unjuk rasa ini dipanggil ke kantor Kodim 0816 Sidoarjo untuk mencatat nama siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ada 12 nama yang tercatat, lalu mereka dikumpulkan dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT CPS dikarenakan telah dituduh menggelar rapat gelap. Berdasarkan laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, emosi Marsina memuncak ketika tahu bahwa rekan kerjanya dipaksa untuk mengundurkan diri. Sebab dalam surat kesepakatan itu ada 12 tuntutan buruh yang diterima. Pada tanggal 6 dan 7 Mei 1993, Marsina tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan menghilang. Keesokan harinya pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk, Jawa Timur. Dikarenakan banyaknya tuntutan, akhirnya kasus ini dibuka kembali dan dibuat tim khusus untuk kasus Marsina. Ada 10 orang dari PT CPS yang disekap selama 19 hari, lalu mereka dipaksa untuk mengakui bahwa merekalah yang merencanakan pembunuhan Marsina. Setelah penyiksaan tersebut, akhirnya mereka mengakui bahwa merekalah yang membunuh Marsina secara tidak langsung. Yudi Susanto selaku pemilik PT CPS mendapat hukuman penjara 17 tahun dan pegawai lainnya 4 hingga 5 tahun. Setelah vonis itu dijatuhkan, akhirnya mereka melakukan banding dan akhirnya mereka dibebaskan dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang ada. Saat persidangan itu, Dr. Munim Idris menjadi saksi ahli persidangan tersebut, mengatakan bahwa ada bukti yang meragukan dan penyebab kematian Marsina bukan dikarenakan pendarahan melainkan senjata api yang katanya dimasukkan ke alat kelamin lalu ditembakkan ke dalam.
Tetapi Dr. Mun Imdris mengatakan bahwa warga sipil tidak boleh memiliki senjata. Sampai saat ini kasusnya masih belum terpecahkan siapa pembunuh dari Marsina. Bahkan Komnas HAM pernah meminta Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati untuk membuka kasus ini. Namun sampai saat ini masih tidak membuahkan hasil. Baik, demikian cerita dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.